Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada yang sama-sama kita hormati segenap jajaran pengurus Yayasan RA Avicena, yang sama-sama kami hormati segenap rekan-rekan guru SMPT Avicena, yang sama-sama kami hormati segenap pengurus komite SMPT Avicena, serta segenap wali murid SMPT Avicena dan anak-anakku yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berada di penghujung bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah pada bulan Ramadan yang mulia. Salawat salam marilah senantiasa kita kekal abadikan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, tidak terasa kita semua sudah berada di ujung bulan Sya'ban tahun ini. Tentu saja ini adalah sebuah nikmat yang patut untuk kita syukuri. Terlebih kita semua insya Allah, dan tentu saja sangat berharap dan berdoa, mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan yang mulia. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, bagi kita sebagai umat Islam, tentunya kehadiran bulan Ramadan adalah sesuatu yang harus kita tunggu. Dan karenanya bagi kita, terutama sebagai siswa dan siswi SMPIT Avicena, harus benar-benar menjadikan Ramadan sebagai bulan yang menyenangkan. Bulan di mana kemudian kita semua itu bisa menjadikan semuanya sepanjang bulan Ramadan sebagai bulan kita semua untuk banyak sekali belajar. Bahkan anak-anakku yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada kita bahwa Ramadan adalah bulan ampunan. Di satu sisi, seorang ulama besar bernama Abdurrahman Al-Bukhli menyampaikan bahwa Ramadan adalah bulan panen. Anak-anakku, yang dimaksud panen tentu saja adalah panen pahala. Yang dimaksud bulan panen adalah panen beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita melimpah pahala, karena kita berlimpah ibadah, maka tentu saja semua itu bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan man shoma Ramadana, pada hadis yang lain mengatakan man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang berpuasa, di hadis yang lain menyatakan siapa yang berqiyamul lail dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa yang akan datang dan dosa yang telah berlalu. Karena itu anak-anakku yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, jadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum bagi kita semua untuk melimpah ruahkan ibadah kita kepada Allah, melimpah ruahkan pahala, berpanen pahala, supaya kemudian kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita di SMPIT Avicena, kalian semua, insya Allah sudah disuguhkan oleh guru-guru kalian berbagai macam acara untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Dari mulai Tarhib Ramadan yang kita laksanakan hari ini, dan beberapa kegiatan, ada pesantren Ramadan, ada kurma, ada lomba-lomba, dan lain sebagainya. Semua tentu ini adalah sebagai cara kami semua di sekolah untuk menghantarkan kalian supaya Ramadan ini menjadi Ramadan yang menyenangkan di satu sisi, dan di sisi yang lain tentu saja Ramadan ini menjadi Ramadan yang edukatif. Bisa mengajarkan kepada kalian semua, memberikan pelajaran kepada kalian semua bahwa Ramadan kita semua tetap bisa melakukan pembelajaran yang baik, pembelajaran yang benar, dan pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anakku,
Kami seluruh guru-guru kalian tentu saja mengucapkan yang pertama tentu saja meminta maaf kepada kalian semua. Barangkali selama kegiatan PJJ banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan di mata kalian. Kami tentu saja mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita semua ada dalam kesucian diri, antar kita saling memaafkan, sehingga insya Allah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Dan kami, guru-guru kalian juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Ramadan kali ini penuh dengan berkah. Demikian anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Semangat terus untuk beramal dan beribadah di bulan Ramadan. Semoga kita akan mendapatkan kesucian jiwa untuk bekal kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا يا شهر رمضان يا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa dan siswi SMP Etiapi Sena yang Bapak banggakan, semoga kalian semua tetap senantiasa Allah berikan kesehatan, baik sehat lahir maupun sehat batinnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan yang sangat mulia, bulan yang paling ditunggu-tunggu, bulan yang memiliki nilai yang sangat luar biasa, yaitu bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan yang insya Allah jatuh pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi. Ramadan kita ini adalah 1442 Hijriah. Anak-anakku, oleh karena itu maka pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan fikih puasa, yang dalam hal ini adalah puasa Ramadan. Fikih puasa ini banyak materi yang perlu disampaikan, namun Bapak akan sampaikan yang penting-penting saja. Nah, materi puasa ini perlu disampaikan mengingat terkadang kita lupa melakukan hal-hal yang bisa jadi bertentangan dengan ibadah puasa kita, atau bahkan bisa jadi puasa kita menjadi batal karena ketidaktahuan. Oleh karena itu penting adanya untuk menyampaikan materi fikih puasa ini. Fikih puasa ini menjelaskan tentang semua hal yang berkaitan dengan kaifiyat puasa, yang meliputi pengertiannya, hukumnya, rukunnya, syarat sahnya, hal-hal yang disunahkan ketika puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Anak-anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan puasa ini kepada setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah balik, yang sudah berakal, kemudian mukim, mampu melaksanakannya, dan juga suci dari haid dan nifas bagi wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umat ini, termasuk kepada kita di dalamnya, dan juga kepada umat-umat sebelum kita, sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam Al-Quranul Karim di surat yang kedua, Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang bertakwa.
Di dalam ayat ini tujuan dari ibadah puasa adalah supaya kita diharapkan menjadi orang-orang bertakwa. Dengan puasa yang kita lakukan selama sebulan penuh, serangkaian ibadah yang kita lakukan, yang wajib, yang sunnah, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, itu akan tumbuh jiwa takwa dalam diri kita. Oleh karena itu menjadi keharusan bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa ini selama sebulan penuh dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, kenapa tujuan dari ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan selama sebulan penuh agar kita menjadi orang bertakwa? Karena takwa inilah yang merupakan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang merupakan gelar yang paling bergengsi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah maka Allah janjikan pintu surga terbuka luas selebar-lebarnya. Dan masih banyak lagi keistimewaan daripada ibadah puasa yang diharapkan nanti akan menjadi orang-orang bertakwa. Intinya orang bertakwa akan Allah berikan berbagai banyak keutamaan, berbagai macam kebaikan, berbagai macam keistimewaan, baik dunia maupun akhirat nanti. Anak-anakku yang Bapak banggakan, karena orang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Demikian firman Allah di dalam surat ke-49 Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian, kata Allah, adalah orang bertakwa. Oleh karena itu maka kita, khususnya kalian, harus berupaya, berusaha untuk bagaimana menumbuhkan jiwa takwa di dalam diri kalian. Di antaranya adalah dengan melakukan ibadah puasa selama sebulan penuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan. Nah, untuk mencapai gelar takwa atau predikat takwa selama di bulan suci Ramadan memang bukan perkara yang mudah. Butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh usaha yang luar biasa dalam diri kalian. Dan tentu para ulama kita sudah menjelaskan tentang bagaimana seharusnya berpuasa di bulan Ramadan sehingga lahir predikat takwa dalam diri kita. Setidaknya ada beberapa persiapan yang harus kalian lakukan. Ada yang namanya persiapan ruh, ada yang namanya persiapan jasad, ada juga persiapan maliyah, dan juga persiapan ilmiah. Persiapan ruhiyah dalam arti mental kalian harus siap. Diawali dengan rasa gembira, rasa senang di dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Supaya dengan rasa gembira itu, rasa senang itu menjadi modal untuk kalian bisa melaksanakan ibadah puasa. Daripada dipaksa, itu biasanya berat. Tapi kalau ada rasa senang, ada rasa gembira dalam diri kalian menghadapi bulan suci Ramadan, maka kalian akan melaluinya dengan mudah, dengan ringan, dengan baik insya Allah. Nah, ada juga persiapan jasadiah, berarti fisik kalian, jasad kalian harus sehat. Jangan sakit, karena kalau sakit bukan berarti tidak boleh sakit. Sakit boleh itu karena sudah ketentuan Allah, namun kalian harus berupaya untuk selalu sehat. Makan minum yang baik, yang bergizi, yang bahkan dianjurkan. Kemudian senam atau olahraga, dan seterusnya. Upayakan supaya badan kalian, jasad kalian sehat. Supaya kalian bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kalau kalian sakit, maka tidak akan bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Bahkan kalian tidak bisa melaksanakannya karena sakit. Selanjutnya ada persiapan maliyah, persiapan harta atau materi. Karena di dalam bulan puasa itu ada amaliyah-amaliyah yang membutuhkan materi. Seperti apa? Seperti sedekah. Kan di bulan Ramadan itu dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Dan itu menjadi sunnah yang sangat dianjurkan di dalam ibadah puasa sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada juga yang memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar, kepada orang-orang berpuasa, memberikan makan sahur dan sebagainya. Kemudian ada juga persiapan ilmiah, persiapan keilmuan, persiapan fikrah. Nah, inilah yang berkaitan dengan fikih puasa. Dan pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan terkait fikih puasa. Untuk apa? Untuk memenuhi persiapan yang keempat itu, yaitu persiapan ilmiah. Nah, kalian akan diasah kembali dengan penjelasan yang insya Allah akan Bapak sampaikan. Anak-anakku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan fikih puasa itu cukup banyak. Namun Bapak akan sampaikan yang penting-penting saja. Yang pertama
yang perlu kalian ketahui, ada yang namanya rukun puasa, ruknus shaumi. Yang namanya rukun wajib ada, kalau tidak ada berarti batal. Apa itu rukun? Rukun puasa itu adalah kalian berupaya untuk menahan diri dari apa? Minal akli wa syurbi, dari makan dan minum, wa min sa'iril mufattirat, dan dari seluruh hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Dari semenjak kapan? Min tulu'il fajri, dari semenjak terbit fajar sodik, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Itu rukun ibadah puasa. Yang berikutnya adalah syurutus shaumi, ya, syarat sahnya puasa. Ini ada yang namanya niat. Walaupun niat ini sebagian ulama memasukkan ke dalam rukun puasa, tapi tidak masalah. Mau dimasukkan ke dalam rukun atau dimasukkan ke dalam syarat sah puasa itu sama saja. Intinya adalah niat ini penting dan wajib ada di dalam melaksanakan suatu amalan termasuk ibadah puasa. Nah, orang yang akan puasa, misalkan kalian besok tanggal 1 Ramadan, maka malamnya wajib dihadirkan niat sebelum terbit fajar. Karena memang niat itu harus ada bagi orang yang mau puasa besoknya sampai terbit fajar. Kalau seandainya kalian tidak menghadirkan niat untuk puasa besoknya sampai terbit fajar, maka tidak sah. Lam yujma'is siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan untuk puasa untuk besok hari sampai terbit fajar, maka tidak sah puasanya, tidak ada puasa baginya. Oleh karena itu maka niat ini menjadi penting. Ada juga yang termasuk syarat sah puasa ini, dan ini khusus bagi seorang wanita, adalah dia harus suci dari haid dan nifas. Haid ini itu datang kepada seorang wanita setiap bulan, minimal sehari semalam dan paling banyak 15 hari. Darah kotor, dan itu menjadi berhadas dan wajib mandi. Termasuk ibadah puasa, ketika seorang wanita dituntut untuk ibadah puasa, maka dia tidak bisa memenuhi syarat sah puasa kalau seandainya dia memaksakan diri sedangkan dia masih dalam keadaan haid. Kemudian nifas, ini juga harus bersih. Itu darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan. Ketika ada seorang wanita yang sedang haid atau nifas, maka dia tidak diperkenankan untuk ibadah puasa, termasuk puasa Ramadan. Rasulullah SAW pernah bertanya, Alaisa idha hadat lam tusalli wa lam tasum? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, bukankah seorang wanita itu tidak bisa sholat atau juga tidak bisa puasa kalau dalam haid? Maka para sahabat menjawab, bala, benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, badalika min nuqsani diniha, itulah kekurang agamaan seorang wanita. Artinya dalam sisi agama kurangnya wanita itu adalah dalam sisi itu. Tapi bukan berarti itu jelek, karena itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hal selanjutnya yang perlu kalian ketahui terkait fikih puasa ini adalah tentang sunanus saum, sunnah-sunnah berpuasa. Atau bisa juga disebutkan adab-adab puasa. Sunnah puasa ini cukup banyak. Yang pertama yang perlu kalian ketahui dan kalian lakukan adalah makan sahur. Makan sahur ini menjadi sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu terletak keberkahan. Berkah itu adalah zidul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau kalian ingin banyak mendulang kebaikan, maka kalian harus melakukan amalan-amalan yang di dalamnya ada keberkahan. Di antaranya adalah makan sahur sebelum kalian berpuasa. Dan dianjurkan, diutamakan adalah yang sahurnya paling akhir, supaya kalian bisa setelah itu bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Untuk laki-laki di masjid, untuk perempuan bersama ibunya atau adik-adiknya atau kakak-kakaknya di rumah. Yang berikutnya sunnah puasa itu adalah
yaitu takjilul fitr, yaitu menyegarakan berbuka. Kalian tidak boleh puasa wisol, nyambung 2 hari tanpa diselingi dengan berbuka puasa, seperti di agama lain. Di agama kita dilarang puasa wisol seperti itu. Ketika kalian mendengar azan, maka kalian berbuka, walaupun hanya dengan seteguk air. Dan inilah yang menjadi sunnah yang ketiga, yaitu di mana kalian ketika berbuka, kalian disunahkan untuk memakan rutabun. Rutabun itu kurma segar, kurma basah. Kalau tidak ditemukan, tamrun, kurma kering. Kalau juga tidak ada, maka dengan air putih seteguk, beberapa teguk itu sudah cukup. Dan yang berikutnya anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, sunnah puasa itu adalah dengan kalian berusaha memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Memberikan makan kepada orang yang lapar itu sungguh besar pahalanya. Apalagi yang diberikan makan itu adalah orang yang sedang beribadah kepada Allah, yaitu berpuasa. Bahkan orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar, itu oleh Nabi disebutkan dari sederetan orang yang dirindukan oleh surga. Beliau bersabda, al-jannatu mustaqun ila arba'atin. Surga itu dirindukan oleh 4 kelompok orang. Satu di antaranya adalah mut'imul ji'an, yaitu memberikan makan kepada orang yang lapar. Apatah lagi yang diberikan makan itu adalah orang yang sedang berpuasa. Tentu pahalanya, kebaikannya akan besar didapat oleh kalian. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sunnah yang berikutnya yang perlu kalian lakukan di bulan suci Ramadan itu adalah kalian berusaha untuk bisa membaca Al-Quran, kemudian mempelajari Al-Quran. Karena orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, itu termasuk sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang adalah yang banyak berinteraksi, banyak membaca Al-Quran, banyak mempelajari Al-Quran, dan juga mengamalkannya, serta mendakwahkannya, mengajarkannya kepada orang lain. Yang berikutnya, sunnah puasa itu adalah kalian berusaha untuk bisa menyisihkan mau uang, mau makanan atau yang lainnya kepada orang yang membutuhkan, kelaparan, orang berbuka puasa, atau dengan kata lain kalian diharapkan bisa banyak bersedekah. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau itu seorang yang dermawan. Tapi kalau datang bulan Ramadan, lebih-lebih kedermawanannya terlihat seperti angin yang berhembus. Oleh karena itu maka kalian berusaha untuk bisa memperbanyak sedekah. Karena itu amalan yang bisa memasukkan kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah. Hal yang berikutnya yang termasuk sunnah puasa adalah kalian berdoa. Jangan langsung makan. Bagaimana kalau bismillah boleh, kalau tidak hafal doa orang yang berbuka puasa. Kalau di negeri kita, orang buka puasa itu misalnya ada doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, lakasumtu, aku berpuasa untukmu, bagimu. Kemudian Allahumma lakasumtu wa bika amantu, dan denganmu aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, dan dengan rizki darimu lah aku berbuka. Wahai yang maha pemurah dari yang pemurah. Ada juga doa yang disunahkan lainnya, seperti dahabat doma'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Kata Rasulullah, telah hilang rasa haus, kemudian telah basah tenggorokan, dan juga telah diraih atau ditetapkan pahala insyaallah. Dengan doa itu insyaallah kita akan dapat banyak kebaikan, kita akan mendapat banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang terakhir, dari sekian sunnah yang ada adalah kalian berusaha untuk meninggalkan, menjauhi hal-hal yang bisa bertentangan dengan puasa, bisa mengurangi pahala puasa kalian. Seperti apa? Ucapan yang sia-sia, perkataan yang keji, ucapan dusta, dan lain sebagainya. Semua itu harus kalian jauhi dalam rangka mempersembahkan puasa kalian dengan puasa yang berkualitas terbaik. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hal keempat yang perlu kalian ketahui yang ada kaitannya dengan fikih puasa ini adalah
kalian harus tahu tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu kalau dilihat dari sanksinya itu ada dua hal atau dua macam. Ada yang hal-hal yang membatalkan puasa itu sanksinya adalah dengan mengqadha. Mengqadha itu adalah mengganti puasanya di bulan yang lain. Ada juga yang batal puasanya itu sanksinya dengan di samping dia harus membayar qadha, juga dia harus membayar kifarat. Kifarat itu adalah dengan melakukan amalan-amalan tertentu yang nantinya insya Allah bisa menggantikan puasa Ramadan yang dia batal di dalamnya. Adapun yang pertama yang mewajibkan qadha saja adalah seperti apa? Seperti al-aqlu ya, amdan secara sengaja, asyarabu amdan secara sengaja, atau makan minum secara sengaja, itu batal. Ada juga yang al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Kemudian bagi wanita dia datang haid dan nifas, itu juga bisa membatalkan puasa. Ada juga yang istimna. Istimna itu onani. Kalau perempuan masturbasi, itu keluar air mani. Ini juga batal puasanya. Ada juga yang seseorang atau kalian bertekad untuk berbuka. Walaupun kalian belum sempat makan dan minum, tapi udah ada tekad kuat dalam diri kalian, maka batalah puasa kalian. Oleh karena itu, maka kalian jangan main-main dengan masalah niat ini. Kalau niatnya mau puasa, ya puasa sampai selesai. Jangan sampai ada niat pikiran untuk dibatalkan. Kecuali kalau kalian sakit atau lemas atau terasa berat sekali dan seterusnya. Kemudian yang terakhir dari hal yang membatalkan puasa yang wajib qadha itu adalah riddah, yaitu murtad, naudzubillah min dzalik. Dan yang berikutnya, orang yang batal puasa, di samping dia harus qadha, juga harus membayar kifarat, yaitu orang yang berjima atau bersetubuh, dan ini bagi suami istri itu wajib qadha dan juga membayar kifarat. Kalau tidak mampu, misalkan dia memerdekakan hamba sahaya, karena membayar kifarat itu di samping dia qadha, juga dia harus memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak ada atau tidak mampu, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu juga, maka dia harus memberikan makan 60 orang miskin, yang setiap satu orang satu sok. Satu sok ini kalau dikonversi ke makanan pokok kita atau beras, itu 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras. Nah, semua ulama, dari mulai ulama-ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, itu 2,7,5 kilogram. Ya. Kalau Malikiyah itu malah lebih banyak lagi, itu 3,8 kilogram. Nah, tapi intinya bahwa orang yang berjima, di samping dia qadha, juga dia harus membayar kifarat. Termasuk orang yang membayar kifarat dan qadha ini adalah orang yang menunda-nunda puasa Ramadan tanpa ada alasan syar'i sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Itu juga sama, harus qadha dan membayar kifarat. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hal kelima yang terakhir yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan fikih puasa ini adalah tentang orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka puasa. Siapa saja mereka itu? Yang pertama adalah orang sakit. Orang sakit ini ada yang ringan, ada yang sakitnya ringan tapi bisa menambah parah, ada juga yang sakit yang berat. Ya, semuanya ini diperbolehkan untuk puasa, untuk berbuka puasa. Walaupun orang yang sakit ringan itu memang dianjurkan, bahkan tidak boleh berbuka puasa. Dia harus diteruskan, seperti pilek, batuk, bersin, sakit kepala, sakit gigi, itu sakit ringan. Jadi tidak dianjurkan untuk berbuka puasa. Sebaiknya diteruskan. Itu bagi orang sakit. Kemudian yang diperbolehkan untuk berbuka puasa, golongan yang diperbolehkan adalah musafir, orang yang melakukan safar atau perjalanan. Kalau memang perjalanannya terasa berat, maka berbuka lebih baik. Kalau memang perjalanannya tidak mengganggu puasanya, maka berpuasa lebih baik. Seperti itu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau seandainya kalian berpuasa, maka itu lebih baik bagi kalian. Kalau kalian mengetahui kebaikan-kebaikan yang didapatkan ketika masih terus berpuasa. Dan ada juga yang safarnya itu terasa berat sekali dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, yang seperti ini wajib berbuka.
dan haram untuk berpuasa. Itu yang perlu kalian ketahui terkait masalah satu. Ada juga yang diperbolehkan orang yang berbuka puasa itu adalah yaitu ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui ini boleh untuk berbuka puasa, bahkan tidak puasa. Karena khawatir kesehatan dirinya, juga khawatir terhadap bayi yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya. Tapi dia harus wajib qadha dan juga fidyah. Ada yang mengatakan begitu, ada juga yang wajib fidyah tapi tidak perlu qadha. Tapi yang pendapat rajih atau pendapat yang kuat itu adalah cukup qadha dan tidak perlu fidyah. Terus ada yang terakhir yang diperbolehkan berpuasa itu adalah orang tua atau lanjut usia. Ini boleh untuk tidak berpuasa atau boleh berbuka puasa. Tapi cukup dengan membayar qadha, tidak cukup dengan membayar fidyah, tidak dengan qadha. Anak-anakku yang Bapak banggakan, masih banyak materi-materi yang terkait dengan fikih puasa ini. Karena waktu kita yang terbatas, jadi materinya Bapak cukupkan sampai di sini. Kita sambung di lain waktu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.